Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam bahwasannya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita untuk mengambil HP kita, melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui HP Android kalian di rumahnya masing-masing. Baiklah, untuk kali ini kita masih membahas tentang topik. Kalau di sini tulisannya topik 3 ya, tapi kita membahas tentang makna integrasi. Jadi integrasi lagi. Jadi istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Jadi integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Jadi integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nation tulisannya artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Sedangkan makna integrasi nasional, jadi integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara, khususnya di Indonesia, nasional negara Indonesia ya. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu, yaitu satu kebangsaan bangsa Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah semua aspek bisa disatukan? Dan unsur-unsur apa saja yang bisa disatukan? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, pelajari dahulu jenis-jenis integrasi. Jadi integrasi terdiri atas beberapa jenis. Menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti, tahun 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Karena integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis. Nah, di sini ada 5 jenis integrasi politik. Ada integrasi bangsa, ada integrasi wilayah, ada integrasi nilai, dan ada integrasi elit massa dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, sedangkan secara umum integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosbud atau sosial budaya. Nih, integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara. Apalagi negara-negara yang baru merdeka. Kenapa? Nah, tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama, bersatu padu. Dan bagi negara baru, tuntutan integrasi menjadi masalah pelik karena latar belakang bangsa yang bersangkutan. Nah, setiap pencipta negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis, atau gerakan keagamaan. Nah, di sini ada integrasi versus atau lawan dari disintegrasi. Disintegrasi bangsa yaitu memudarnya ke satu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Mengapa demikian? Nah, di sini
Ada model Majapahit, ada kolonial dan nah di sini ada peta Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka, setelah proklamasi. Nah, sebelum proklamasi kan biasanya ini pecah belah. Nah, pengembangan integrasi ancaman dari luar, ada gaya politik kepemimpinan. Nah, tantangannya ada tantangan integrasi dimensi horizontal dan vertikal. Primordialisme dimensi horizontal. Pada beberapa hal, yaitu hubungan darah, jenis bangsa, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Vertikal, tantangan yang ada, kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Jadi jangan malah dikucilkan. Seperti di Papua, seperti itu ya, contohnya banyak. Ya. Jadi dengan demikian keberadaan bangsa, jadi adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering terlalu sempit untuk menguasai tuntutan dan kejuruan global. Sini negara-negara tarikan di dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis kesukuan harus dipersatukan. Nah, jadi apa ya kayak model sekarang di banyak di inti politik banyak yang memacu pada disintegrasi bangsa, maka dari itu kita dijaga kata-kata yang merusak disintegrasi bangsa, perbuatan yang merusak disintegrasi bangsa, seperti hal-hal ucapan-ucapan yang berbau-bau rasialis dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti selanjutnya kalian bisa pelajari lagi di buku paketnya. Untuk kali ini sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.